Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Kebaikanmu
segenap hati. Lebih lagi naikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian. Haleluya. Pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Haleluya. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini tepat 1 minggu hari ke-7 kita berada di tahun yang baru, tahun 2022. Dan sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Ebenezer, haleluya. Dan jika kita mengecap kehidupan sampai malam hari ini, saya rasa kita sepakat bahwa bukan oleh karena kekuatan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan juga karena kita cukup sehat. Bukan itu, tetapi semuanya oleh karena kasih, anugerah, dan kemurahan Allah yang menopang dan menuntun kehidupan kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Haleluya. Untuk itu adalah indah untuk bersama sujud di hadapan Tuhan yang mengatur dan mengendalikan kehidupan, serta kita menaikkan syukur kepada Tuhan atas penyertaannya yang sempurna sepanjang musim kehidupan di tahun 2021. Saudara, ingatlah akan semua kebaikan Tuhan, ingatlah akan semua pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam musim kehidupan di tahun 2021 kemarin. Ingatlah ketika serangan hebat varian Delta yang mematikan banyak orang, dan mungkin di antara saudara yang mendengarkan program ini juga mengalami, tetapi kuasa Tuhan nyata atas kita sekalian. Firman Allah mengatakan di dalam Mazmur 107 ayat 20, disampaikan firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Haleluya. Allah kita Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum saudara melanjutkan kehidupan di tahun 2022 ini, saya ajak saudara untuk memiliki 3 kepastian yang dapat menolong saudara untuk tetap tegar dan mengalami perkenanan Tuhan serta terobosan berkat-Nya bagi saudara, baik berkat jasmani dan juga berkat rohani di tahun ini, tahun 2022. 3 kepastian tersebut adalah yang pertama,
Saudara, pastikan bahwa hati kita bebas dari segala sampah. Sampah apa? Sampah kekecewaan, sampah kebencian, kemarahan, dendam, iri hati, tidak mengampuni, kepahitan yang berkepanjangan, dan pelbagai hal buruk lainnya yang masih menempel di hati kita. Dengar saudara, jika semua hal buruk itu masih menempel, saya pastikan Anda akan terkontaminasi karenanya, dan itu akan berpengaruh langsung pada tubuh, jiwa, pola pikir, sikap, tindakan, dan roh saudara, sehingga dapat menyedot dan menyabot semua potensi rohani Anda, bahkan menghalangi saudara untuk mengalami kemajuan. Sampah ini jangan dibawa terus-menerus dalam kehidupan Anda di dalam tahun 2022 ini. Malam ini saya katakan, jika saudara dengan sungguh melepaskan hal ini dan membuka hatimu untuk Roh Kudus berkarya mengerjakan kebenarannya, maka hal ini menolong saudara untuk mengalami perkenanan, percepatan, dan terobosan berkatnya di tahun 2022. Haleluya. 1 Korintus 5 ayat 7a berkata, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Dan Filipi 3 ayat 13 mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Haleluya, haleluya. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, haleluya. Hal yang kedua, saudaraku, pastikan bahwa saudara di dalam tahun 2022 ini memikirkan perkara-perkara surgawi, artinya perkara-perkara kerajaannya. Bapak Ibu, setiap kita mungkin sudah memiliki visi, resolusi yang hebat di tahun 2022 ini. Itu sangat baik dan itu memang harus. Dan dalam tuntunan perkenanan serta penyertaannya, yakinlah bahwa ia akan memampukan kita untuk dapat merealisasikan visi dan resolusi itu. Haleluya. Saudara, malam hari ini, apapun yang menjadi visi saudara, apapun yang menjadi cita-cita dan harapan saudari di tahun 2022, izinkan saya katakan, selaraskan visimu, selaraskan cita-citamu, selaraskan resolusimu dengan visi, panggilan, amanat, dan kehendak Allah bagi saudara. Saudara pasti sangat mengerti, sangat memahami akan talenta, potensi, kelebihan, kecakapan saudara, karunia pelayanan saudara, karunia rohani yang Tuhan berikan bagi saudara. Dan jika kita percaya bahwa semuanya itu dari Tuhan, maka semua yang dari Tuhan, oleh Tuhan, itu juga untuk Tuhan. Dan dengar baik, saudaraku, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja lagi. Bapak Ibu, ikrarkan komitmen saudara untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Allah di tahun 2022 ini, demi hormat bagi namanya dan demi pelebaran pekerjaannya di muka bumi. Saudara, Allah telah melakukan bagiannya yang terbaik bagi kita. Ia telah memberikan segala-galanya bagi kita. The greatest gift. 2000 tahun yang lalu ia telah menyatakan pemberian terbaik, pemberian terbesar bagi kita melalui hidupnya yang diberikan bagi kita semua, melalui 5 dimensi: kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan ia kembali menyatakan kehadirannya bagi kita tanpa batas ruang dan waktu melalui Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita sebagai penolong, pemimpin, penghibur, pemberi kekuatan, sukacita, damai sejahteranya. Itu adalah karya yang terbesar yang Allah lakukan bagi kita. Untuk itu, tahun 2022 pastikan Anda memiliki komitmen untuk investasi kerajaan Allah demi keselamatan dan demi penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang. Tua yang sudah menguning butuh pekerja. Haleluya. Saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Allah dalam Kolose 3 ayat 1. Dikatakan di sana, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Haleluya. Saudara, hari ini saya mau katakan, orang yang berjerih payah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah berhutang. Anda tabur tenaga
dan kekuatan, Anda tuai kesehatan, Anda tabur waktu, Anda tuai panjang umur, Anda tuai pikiran, Anda tuai hikmat, kecerdasan, kepintaran, Anda tabur uang, Anda tuai perbendaharaanmu penuh melimpah, terjadi multiplikasi di dalam lumbung-lumbungmu. Haleluya. Firman Allah berkata dalam Kejadian 26 ayat 12-13, ketika di tanah Gerar terjadi kekeringan, Ishak ada di sana, dan firman Allah menerangkan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Haleluya. Saudaraku, kebenaran firman ini akan menuntun kita untuk di tahun 2022 ini, di mana banyak orang mengatakan bahwa ini adalah tahun yang keras, ini adalah tahun yang penuh dengan perjuangan. Saya dorong saudara, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara kerajaan sorga. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan saudara. Hal yang ketiga, pastikan kita hidup dalam pengharapan yang pasti. Firman Allah menerangkan bahwa hari esok menjelang kedatangan Tuhan memang tidak semakin baik. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Tetapi firman Allah juga menjamin masa depan setiap umat yang mengandalkan dan menaruh harap kepadanya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Beberapa buatan yang mengatakan bahwa tahun 2022 ini ekonomi global akan semakin merosot. Tetapi berita baiknya dari nubuatan tersebut bahwa ekonomi Indonesia akan justru meningkat. Puji Tuhan. Saudara, kita tahu bersama bahwa di tahun 2021 terkait COVID, ekonomi Indonesia turun sampai 3,4% pertumbuhan ekonominya. Kemudian pada akhir tahun bertumbuh sampai dengan 4%. Saudara, beberapa prediksi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia mengatakan bahwa Indonesia akan semakin baik. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 antara 4,7 sampai dengan 5,5%. World Bank bilang bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa sampai 5%. IMF bilang bisa mencapai 5,9%. Tetapi Asia Development Bank malah terbalik. Katanya Indonesia hanya mencapai pertumbuhan sekitar 4,8%. Saudaraku, dengan adanya data-data yang berbeda ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian ekonomi. Tidak ada kepastian atau jaminan bahwa kita akan semakin baik. Bapak Ibu, segala sesuatu akan terus mengalami perubahan. Politik berubah. Iklim dan cuaca pun sudah tidak pasti. Segala sesuatu dapat saja berubah secara tiba-tiba di luar kendali manusia. Bahkan sedemikian besar perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat membuat banyak orang menjadi gamang, bingung menatap masa depan. Tetapi di tengah-tengah pelbagai ketidakpastian di dunia ini, hari ini saya katakan bahwa kita memiliki sesuatu yang pasti, yaitu Yesus Kristus Tuhan, di mana kasih, kuasa, dan janjinya tidak pernah berubah. Kasih, kuasa, dan janjinya dapat diandalkan. Kasih, kuasa, dan janjinya dapat dibuktikan. Kasih, kuasa, dan janjinya tetap untuk selama-lamanya. Jika Ia Allah yang membelah air laut merah dan memberi solusi dan way out bagi umatnya, jika Ia menyediakan mana dan burung puyuh selama 40 tahun perjalanan umatnya menuju tanah perjanjian, jika Ia mengubah air menjadi anggur agar tidak memalukan tuan rumah yang menyelenggarakan pesta itu, jika kemuliaannya Ia tinggalkan dengan terinkarnasi sebagai manusia untuk keselamatan kita melalui peristiwa salib, maka Ia Allah setia dengan kasih, kuasa, dan janjinya untuk memenuhi setiap saudara dengan kasih-Nya yang sempurna. Haleluya. Itulah pengharapan kita, dan pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, Allah tidak pernah terpengaruh dengan segala sesuatu yang berubah, karena kasih-Nya tetap setia dinyatakan dalam kehidupan setiap umat-Nya. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang.
firman Tuhan yang mengasihi engkau. Haleluya. Bapak Ibu, kesadaran dan keyakinan akan pengharapan yang pasti bagi kita dengan melakukan bagian kita yang sebaik-baiknya dan dengan penyerahan diri yang lebih dalam lagi di dalam kasih, kuasa, dan janjinya yang tidak akan berubah, memampukan kita untuk melintasi tahun 2020 ini sebagai tahun peningkatan, bukan tahun kemerosotan, tahun kemajuan, bukan tahun kemunduran, tahun percepatan, bukan tahun kemacetan. Pastikan di dalam pengharapan yang pasti itu, tahun 2022 menjadi tahun kemajuan, tahun terobosan, tahun peningkatan iman, anugerah, kemurahan, kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan. Tahun 2022 adalah tahun peningkatan bagi setiap keluarga untuk mengalami next level, perubahan yang lebih baik, bukan sekedar rata-rata saja. Tahun 2022, tahun peningkatan kasih, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita, dan mengasihi sesama kita yang membutuhkan. Katakan tahun 2022 bahwa kita tidak dipengaruhi dengan situasi yang mungkin akan menghimpit ekonomi atau keuangan kita, tetapi kita akan tetap bersukacita di dalam Kristus Yesus, sumber pengharapan kita. Haleluya. Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amsal 10 ayat 28a mengatakan, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Dan sebagai penutup, ayat terakhir saya mau sampaikan bagi saudara, Amsal 23 ayat 18 mengatakan, sekaligus menjadi harapan bagi kita bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.